setiap ada kertas yang ditulis Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu ditulis Qul huwallahu ahad, tak berani kita meletakkan sembarangan, Pak. Pasti diletakkan di atas. Kenapa kertas ini menjadi mulia? Karena tertulis Al-Quran. Bapak Ibu bisa mulia kalau betul-betul serius membaca Al-Quran, memahami, dan juga mengamalkannya. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita bisa mulia. Saya sebutkan 4 hal. 4 hal ini, 4 alasan ini yang membuat Bapak Ibu bisa mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami muliakan, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, ketua masjid apa nih? Istiqomah. Masya Allah, lupa Pak Jeffrey. Ketua Masjid Istiqomah, ketua panitia Ramadan, apa lagi? Ketua BSKM, dan ketua-ketua yang lain, Bapak RW, Bapak RT, dan Bapak Ibu hadirin, tamu-tamu Allah yang mudah-mudahan pada malam hari ini, malam keberapa ini Bu? Bu, malam keberapa sekarang Bu? 17? 17, Alhamdulillah. Ya Pak, malam 17. Cepat sekali Pak ya. Tiba-tiba sudah malam 17. Rasanya baru kemarin masuk Ramadan. Sekarang sudah malam 17. Mudah-mudahan malam hari ini, malam-malam seterusnya hingga akhir nanti, kita semua yang hadir diberikan kemuliaan berkah bulan Ramadan. Berkah mulia fid dunya wal akhirah. Istiqomah. Selalu istiqomah di jalan kebenaran, selalu istiqomah untuk sholat tarawih. Siap Bu? Istiqomah selalu tarawih? 2 orang yang jawab nampaknya. Ya Bu, bisa istiqomah tarawih Bu? Bisa? Alhamdulillah. Bisa Pak? Alhamdulillah. Insya Allah Pak? Insya Allah. Insya Allah itu janji loh Pak. Insya Allah itu janji. Kenapa? Kalau Allah berkehendak, Allah selalu berkehendak kita hadir untuk sholat tarawih. Karena barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan, mendirikan sholat tarawih, diampuni dosanya yang telah lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini sudah melaksanakan tarawih, mudah-mudahan diampuni dosanya. Tema kita pada malam hari ini 17 Ramadan, peringatan nuzulul Al-Quran. Iya Bu? Iya Nak? Apa ini Nak judulnya? Peringatan nuzulul Quran. Iya. Ada yang mencatat? Siapa yang mencatat? Coba acungkan tangan yang mencatat. Banyak perempuan di sana mencatat. Mencatat semua nih. Tulis temanya dulu. Ya. Nuzulul Quran. Pastikan ada tulisannya ya Nak ya. Saya kemarin ceramah di Kartama Pak,
Ada anak-anak kita minta tanda tangan, Pak. Ustadz minta tanda tangan. Rupanya tak ada isinya. Rupanya tak ada isinya. Apa yang mau ditanda tangan ini? Pastikan nanti anak-anak yang minta tanda tangan Pak Ustadz ada tulisannya, ada isinya. Siap? Siap nggak nih? Iya. Anak-anak kita ini, ya. Nuzulul Quran, subtemanya mulia hidup bersama Al-Quran. Hujannya hujan kita. Nampaknya perlu ditutup pintunya, suaranya menghilang. Mungkin pintu belakang bisa ditutup, ya. Pintu belakang minta tolong ditutup, Ibu. Suaranya nampaknya masuk. Kalau hujan, doanya apa nak kalau hujan? Apa doanya kalau hujan? Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan ini hujan rahmat. Tes hujan lebat. Suaranya hilang ya. Mic-nya kayaknya harus didekatkan dikit. Halo tes, dengar suaranya Bu? Dengar? Alhamdulillah. Dengar nak? Dengar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ahli surga semuanya. Berkah Ramadan, berkah hujan malam hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subtemanya adalah hidup mulia bersama Al-Quran. Apa nak? Hidup mulia bersama Al-Quran. Ya Bu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pasti ingin hidupnya mulia. Betul kan Pak? Pasti ingin mulia. Ibu-ibu yang hadir, kenapa malam hari ini tarawih? Karena bapak ibu hadir ingin mulia. Makanya rajin sholat tarawih. Buktinya apa? Bahkan anak-anak kita pun ingin mulia. Buktinya bapak ibu selalu berdoa minta diberikan kemuliaan. Mana doa kemuliaan itu? Ada yang hafal doa satu jagat? Ada nak? Siapa yang hafal doa satu jagat? Ada? Gak tahu namanya, pasti hafal anak-anak kita. Gimana Bu doanya Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak ibu tak banyak hafal doa, tapi saya yakin siapapun di antara kita pasti hafal doa itu. Ya Rabb, berikan kepada kami Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kepada saya, berikan kepada istri saya, berikan kepada suami saya, anak-anak saya fid dunya hasanah. Saya masih hidup di dunia, ya Allah, tolong kasih kebaikan, tolong kasih kemuliaan. Wa fil akhirati hasanah. Nanti kalau saya sudah mati, ya Allah, beri saya kemuliaan, masuk surga. Bapak ibu ingin mulia dunia, bapak ibu ingin mulia di akhirat. Terlalu keras nggak Bu suaranya? Aman? Alhamdulillah. Biar nggak ngantuk Bu. Bapak ibu ingin mulia baik di dunia
maupun sampai di akhirat. Minta mulia. Hidup di dunia ini tak lama Bapak Ibu. Hidup di dunia ini tak ada yang lama. Hidup di akhirat pasti lebih lama. Kata Rasulullah, "Ahmaru ummati ma baina sittin ila samain." Umur umatku antara 60 sampai 70. Ada yang lebih dari itu tapi sedikit. Jadi Bapak Ibu, umur Bapak Ibu itu sudah dipatok. Sudah ditakar oleh Allah. Berapa umurnya? Lebih kurang 60 tahun. Kalau saat ini Bapak Ibu ada yang umurnya 50, berapa sisanya Pak? Kalau dikasih Bapak-bapak umurnya 60 Pak, berapa sisanya Pak? Berapa Pak? Berapa Pak? 10 tahun lagi kalau sampai 60 Pak ya. Ya Bu, 50 aja cepat Pak ya, apalagi 10. Umur kita terbatas, maka Bapak Ibu minta kemuliaan di dunia sampai di akhirat minta kemuliaan. Malam hari ini ada sebab-sebab kemuliaan, maka kita bahas malam hari ini nuzulul Quran. Karena Al-Quran adalah penyebab Bapak Ibu bisa dimuliakan Allah. Apa itu nuzulul Quran? Nuzulul artinya turun. Nuzulul itu artinya turun. Kalau turun itu nak, dari mana nak? Turun itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas? Atas ke bawah. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu ada 2 fase Bapak Ibu. Ada berapa fase nak? Ada 2. Fase yang pertama turunnya Al-Quran, yang pertama dari Lauhul Mahfuz turun Al-Quran. Berapa banyak? Full 30 juz. Turun dari Lauhul Mahfuz sampai ke Sama'id dunia, langit dunia. Langit terdekat di bumi, Sama'id dunia, atau sering juga disebut Baitul Izzah. Turun ke langit dunia, di mana? Baitul Izzah. 30 juz fase pertama turun. Maka Allah berfirman, ada yang hafal surat Al-Qadar, anak-anak, gimana bunyinya surat Al-Qadar? Ayo, ayo. Yang mana hafal surat Al-Qadar? Ayo angkat tangan. Kalau angkat tangan nanti dapat uang 10.000. Siapa yang mau uang jajan 10.000? Angkat tangan. Angkat tangan. Coba baca surat Al-Qadar. Yang merah. Berdiri, berdiri, berdiri. Di mana bunyinya? Ya. Alhamdulillah. Siapa namanya nak? Seiza Hanif. Hanif, tolong ambilkan di motor dompet Pak Ustaz. Ini anak saya nih Bu. Ini anak saya yang ketiga. Anak saya ini sering saya suruh jadi kameramen. Nanti anak-anak yang tenang mendengarkan Pak Ustadz akan sering kasih kuis pertanyaan. Yang bisa jawab dapat uang jajan 10.000. Bisa buat beli bakwan
Kalau 10.000 dapat berapa Pak? Mercon? Berapa tuh mercon? Bakwan paling tidak kalau 10.000 dapatlah 10 nak. Kalau harganya 1.000 ya. Siap dikasih pertanyaan nak? Siap? Siap lah. Tadi yang pertama perempuan. Kalian yang laki-laki jangan kalah dengan perempuan. Oke? Nah itu ya anak-anak hebat itu. Allah sampaikan tadi yang dibaca oleh Seza. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa artinya? Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam Al-Qadar, atau seringnya malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah itu malam juga Bu, malam Lailatul Qadar, jadi malam-malam Al-Qadar ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita tengok dulu uang Pak Ustadz nih, banyak nggak? Oh nggak banyak lagi, tinggal 10 ribuannya. Ada yang bisa tukar? Oh iya bisa lah nanti tukar ya. Mana tadi Seza? Kasih dulu ke Seza. Lumayan nih 10.000, bisa untuk beli apa besok saja. Ini nih, tolong kasih ke ibu-ibu belakang sana. Kasih ke Seza. Ada yang mau lagi? Masih ada lagi ya, insya Allah. Pokoknya sampai habis uang Pak Ustadz ini tidak apa-apa lah. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan 30 juz pada malam Lailatul Qadar. Maka malam itu menjadi malam paling mulia. Satu tahun ada 365 malam, 365 hari, 365 malam. Tapi begitu satu malam itu turun Al-Quran, malam itu menjadi mulia. Malam itu menjadi lebih mulia dibanding malam-malam yang lain. Satu malam itu kalau bapak ibu beribadah jumpa Lailatul Qadar, bapak ibu ibadahnya seperti beribadah 1000 apa? 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Maka cari Lailatul Qadar, malamnya menjadi mulia sebab Al-Quran. Fase yang kedua Al-Quran turun berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke Rasulullah, diantarkan oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Kapan turunnya? Turunnya berangsur-angsur pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Banyak ulama sepakat malam 17 Ramadan turun wahyu yang pertama. Apa nak wahyu pertama nak? Surat apa? Ayo, surat apa coba? Di mana? Turun pertama di Jabal Nur. Di Jabal Nur itu Pak ada gua. Namanya Gua Hira. Kemudian Rasulullah diberikan wahyu pertama surat, angkat tangan yang laki-laki dulu. Surat apa? Al-Alaq. Berapa ayat? 1 sampai 5. Masya Allah, ini bapak-bapak aja belum tentu bisa jawab nih. 1 sampai 5. Surat Al-Alaq itu 19 ayat. Tapi turun 5 ayat pertama. Gimana bunyinya nak? Iqra bismi rabbikal ladzi. Berdiri. Baca. Ini anak-anak cerdas nih. Coba berdiri. Siapa namanya? Faiza. Coba baca Al-Alaq 1 sampai 5. Pakai ta'awud dulu lah. Tunggu. Pakai a'udzubillah. Pakai ta'awud. Ada kesempatan untuk minum.
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Udah, 5 ayat aja. 5 ayat. Sini. Dapatlah 10.000. Alhamdulillah. Ya. Nanti ada kuis lagi, tenang aja. Yang lain kebagian. Masih ada berapa biji tadi? Masih ada 6 kuis lagi. Masih ada 6 kuis lagi, tenang aja. Pertama kali turun 5 ayat surat Al-Alaq. Iqra. Bacalah. Rasulullah disuruh membaca. Baca. Rasulullah tak bisa baca. Rasulullah itu ummi. Maka apa kata Rasulullah? Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Iqra kata Jibril. Ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Iqra kata Jibril. Kata Rasulullah, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca. Maka dilanjutkan oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Rasulullah ikut mengucapkan ayat 1 sampai 5 ini. Maka lihat Bu, begitu turun Quran, Rasulullah menjadi nabi yang paling mulia. Penyebab mulianya ini Quran, Pak. Kalau bapak ibu ingin mulia sesuai doanya tadi, maka dekat dengan Quran. Setiap hari buka Quran, setiap hari baca Quran, fahami, tadaburi, amalkan, pasti mulia. Rasulullah menjadi nabi paling mulia. Jumlah nabi berapa jumlah nabi nak? 25 yang wajib diketahui. Jumlah nabi seluruhnya berapa? 124.000 nabi. Banyak Pak. Kalau yang tahu kita 25 tadi yang wajib diketahui ya. Nabi itu jumlahnya Pak 124.000 nabi. Jumlah rasul 315 rasul. Siapa nabi terbaik? Siapa nabi yang mulia? Rasulullah. Bapak Ibu mungkin ingat ketika Isra Mi'raj ya. Rasulullah ketika Isra dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Rasulullah sholat dulu 2 rakaat menjadi imam. Imam bagi siapa? Seluruh para nabi datang Pak. 124.000 nabi datang. Siapa imamnya? Rasulullah imamnya. Dari seluruh nabi, Nabi Muhammad yang paling mulia. Kenapa? Karena Rasulullah akhlaknya akhlak Al-Quran. Rasulullah dekat membaca, memahami Al-Quran. Maka Rasulullah punya gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena menerima Al-Quran. Jibril Pak, Jibril itu tukang antar surat ya Bu. Jibril itu mengantarkan Al-Quran, wahyu dari Allah kepada Rasulullah. Maka Jibril pun menjadi malaikat paling mulia. Coba lihat di surat Al-Qadr tadi, disebutkan nama Jibril Pak di situ. Malaikat yang lain nggak disebut, tapi Jibril disebut namanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Ruh itu maksudnya siapa? Ruhul Amin, sebutan untuk Jibril. Tanazzalul malaikah, turun itu di malam Lailatul Qadar, turun para malaikat semua turun. Warruh dan juga malaikat Jibril. Coba Pak, Jibril Pak, Bu, disebut kalau di Al-Quran disebut Bu antara 2. Kalau dia bukan yang hebat mulia,
Kalau tidak, dia yang paling hina. Ada disebut surat Muhammad, surat Ali Imran, surat Maryam, disebut hebat-hebat. Tapi ada juga Pak yang disebut karena dilaknat. Siapa? Tabbat yada abi lahab wa tab. Alhamdulillah, hafal semua ya. Abu Lahab disebut Pak. Fir'aun disebut Pak. Jibril disebut. Jibril mulia karena dekat dengan Al-Quran. Bahkan turun bulan Ramadan, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, itu dia. Tadi dibacakan oleh yang baca Quran tadi. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebelum ada Islam Pak, Ramadan itu sudah ada Bu. Ramadan sebelum Islam masih jahiliyah, sudah ada nama bulan Ramadan. Ramadan, bulan-bulan Islam, Syawal, ya, Muharram, ya, ada semuanya. Tapi begitu turun Quran, bulan ini menjadi bulan yang mulia. Bulan yang ketika kita beribadah, bapak ibu tarawih, bapak ibu sholat sunnah, pahalanya wajib. Bapak ibu sholat wajib, pahalanya bisa sampai 70 kali lipat pahalanya. Bapak ibu baca Quran, pahalanya berlipat-lipat. Bulan yang diampuni Allah, bahkan dikatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Kalau datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Maka seharusnya orang yang serius beribadah di bulan Ramadan masuk surga Pak. Sulit orang yang serius ibadah di Ramadan, sulit masuk neraka, sulit Pak. Kenapa? Allah sampaikan lewat lisan Rasul, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Maka seriuslah ibadah di bulan Ramadan. Bapak ibu usia nggak banyak lagi Bu. Imam An-Nawawi Pak membuat kitab, ya. Imam An-Nawawi itu sudah hidup di dunia umurnya 43 tahun. Dia mengarang kitab Arba'in Nawawi. Sering kita dengar Arba'in Nawawi. Umurnya hanya 43 tahun di dunia. Dikubur sekarang Pak sudah 800 tahun Pak. Imam Nawawi umurnya cuma 43 tahun. Tapi dikubur 800 tahun sekarang sudah di dalam kubur. Imam Syafi'i itu Pak umurnya cuma 53 tahun Pak. Lebih dari bapak-bapak yang bapak. Udah pensiun Pak Jupri. Berapa usianya Pak? 62. Kalau Rasulullah berapa usianya Pak? 63 Pak ya? 63 Pak. Bapak 62 Pak ya? Alhamdulillah Pak, masih ada waktu Pak ya. Insya Allah Pak ya. Kalau masalah ajal itu sudah ditentukan, tenang aja Pak. Mau didoakan orang cepat pun, kalau belum waktunya belum juga. Ya. Imam Syafi'i Pak umurnya 53 tahun, sudah dikubur 1200 tahun. Ya. 1200 tahun dalam kubur. Rasulullah berapa umurnya Bu? Nah, pertanyaannya nak, anak-anak, berapa umur Rasulullah nak? Acungan tangan. Yang perempuan? Ada perempuan? Umur Rasulullah berapa? Tidak ada. Yang laki-laki berapa umur Rasulullah wafatnya? Anak Pak Ustadz nggak dapat. Anak Pak Ustadz nanti di rumah aja. Berapa umur Rasulullah wafatnya? Berapa? 63. Berdiri siapa namanya? Berapa? Gibran. Oh, Gibran nih calon presiden. Hebat Bu. Nih Gibran, 63 tahun. Buka lagi nih. Ini disanto nanti dibagi ke 5 orang.
Ini nanti dititip ke pengurus, tukar ke pengurus. Ya, ya maaf masih ada nih. Tapi nggak semua. 5 orang. Kalau kurang nanti Pak Ustadz masih bisa keluar duit lagi. Oh masih ada lagi. Biar semangat anak-anak kita nih Pak. Ya. Sampai mana tadi Pak Ustadz? 63 tahun. Rasulullah umurnya 63 tahun Pak. 63 tahun. Sudah di dalam kubur 1400 tahun yang lalu. Tepatnya kalau sekarang 1446. Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijriah. Kurangi 11. 1435. Rasulullah berada di kubur Bu 1435 tahun. Hidup di dunia Pak 63 tahun. Bapak Ibu besok ya dikubur insya Allah lebih lama Pak. Umur mungkin hanya 60 tahun Pak. Ya. Tapi dikubur besok bisa 6.000 tahun, bisa 1.000 tahun, nggak tahu sampai kiamat. Di akhirat selamanya, bisa di surga terus, bisa di neraka terus. Kenapa kita tak memperjuangkan kemuliaan kita? Nabi mulia karena Al-Quran, malaikat mulia karena Al-Quran, malam Lailatul Qadar mulia karena Al-Quran, Ramadan mulia karena Al-Quran. Bapak ibu bisa mulia karena Al-Quran. Baca Quran tiap hari, baca Quran, baca, fahami, amalkan. Umurnya nggak lama lagi Bu, demi Allah sebentar lagi, nggak lama lagi Pak. Kenapa kita tak perjuangkan untuk urusan akhirat kita? Dikubur bapak ibu besok sendirian, suami ibu nggak mau ngawanin Bu. Betul, setianya cuma di dunia aja Bu. Kalau sudah masuk kubur nggak mau nemenin Bu. Ya Pak ya, mau Pak ngawanin kalau istrinya duluan Pak. Maunya bapak duluan atau istrinya duluan Pak? Iya Pak ya, nah itu dia. Sendirian. Tapi kalau ada Quran, Quran siap menemani. Wa anzalna ilaikum nur, kata Allah. Wa anzalna ilaikum nur, aku turunkan kepadamu, aku wahyukan kepadamu nur, cahaya. Al-Quran itu cahaya Pak. Bapak ibu dikubur sendirian gelap, butuh cahaya. Al-Quran kalau sering kita dekat, dia akan datang memberikan cahaya di alam kubur, cahaya sampai di akhirat. Katanya minta mulia Bu. Iya, siap baca Quran. Sudah berapa juz bacanya nih? Saya di rumah Pak, bikin program. Saya serius sama anak-anak saya. Kalau sehari itu tidak baca Quran, oh, bisa bermasalah dengan saya tuh. Mulai dipotong uang jajannya, macam-macam lah. Maka di rumah itu Pak, saya buat formulir. Form itu di situ saya tulis target baca Quran 1 hari 2 juz. Kemudian di bawahnya saya tulis Ramadan ke 1, 2, 3 sampai 30. Sebelahnya tulis namanya Abi. Saya tulis nama saya Abi. Sampai halaman berapa juz berapa. Sebelahnya Umi, halaman berapa juz berapa. Sebelahnya lagi anak saya pertama Alia, halaman berapa juz berapa. Target Pak 2 juz sehari. Kalau targetnya 2 juz, paling tidak kalau meleset Pak, paling tidak dapat 1 juz. Buat programnya, mumpung masih 17 Ramadan. Ini kita tanya dulu, anak saya belum saya tanya. Ini Hanif, kamu sampai juz berapa sekarang? Tadi baca sampai juz berapa? Sudah sampai juz berapa? 24, 24. Oh, ada yang pakai terjemah juga? Oh, luar biasa Pak. Karena saya kasih contoh, saya hari ini sudah 21 juz dan plus terjemah. Ya. Plus terjemah. Saya bilang sama anak-anak, saya 2 juznya, 1 juz Arab, 1 juz terjemah kalau saya. Maka saya bilang sama anak-anak saya ini, kalau bisa kalian mampu Arab dan terjemah. Rupanya ini sudah 24 juz Pak. Ya Bu, udah berapa juz Bu? Jangan kalah sama anak SD Bu ya. Ini kelas 6 SD Pak.
Ya, sudah 24 juz. Kenapa dikasih program itu, Pak? Mumpung belum telat bikin programnya. Ya. Mulia disebabkan Al-Quran. Ya. Makkah, Madinah mulia, Pak. Sampai disuruh kita berkunjung ke Makkah, ke Madinah. Kenapa Madinah, Makkah mulia? Karena dua tempat itu diturunkan Al-Quran. Makanya mulia. Apalagi yang mulia? Kertas misalnya, Bu. Kertas itu, Pak, ada yang diletakkan di toilet, ada yang diletakkan jadi buku gambar, dicoret-coret sama anak-anak kita. Tapi lihat, ada kertas yang ditulis Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu ditulis Qul huwallahu ahad, tak berani kita meletakkan sembarangan, Pak. Pasti diletakkan di atas. Kenapa kertas ini menjadi mulia? Karena tertulis Al-Quran. Bapak Ibu bisa mulia kalau betul-betul serius membaca Al-Quran, memahami, dan juga mengamalkannya. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita bisa mulia. Saya sebutkan 4 hal. 4 hal ini, 4 alasan ini yang membuat Bapak Ibu bisa mulia. Tapi kalau waktunya rasanya terlalu lama, nanti ya mungkin 2 atau 3 saja. Saya sebutkan 1. Al-Quran itu yang pertama, kalau dibaca pahalanya luar biasa besar. Pahalanya besar. Berapa pahala baca Quran? Ada yang tahu? Yang perempuan? Pahala membaca Quran bukan per juz, bukan per halaman, bukan per lembar, per huruf. Berapa pahalanya, Nak? Ini laki-laki penurunan. Iya. Berdiri. Siapa namanya, Nak? Apa? Iya, ya, suaranya lembut sekali. Iya. Oke, enggak apa-apa, Nak. Berapa pahalanya, Nak? Jangan bisik-bisik. Berapa, Nak? 10 apa? 10 apa? 10 pahala. Tahu dari mana, Nak? Dari uminya, dari ibunya. Memang hebat ibunya, luar biasa. Dapat ini, tapi nantilah ya, ditukar dulu duitnya ya. Oh, ini ada nih, ada yang 10 ribuan, tukar nih. Ada, Pak? Nah, tukar dulu. Ini biar langsung cash. Bapak Ibu kenapa bisa mulia? 1, yang pertama pahalanya banyak, Pak. Allah tak hitung pahala Bapak Ibu baca Quran per lembar, per juz, tidak. Tapi baca 1 huruf saja pahalanya 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 10 amsalihah. Man qara'a, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, baginya 1 pahala, dan 1 pahala dilipat gandakan menjadi 10 pahala, 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tak katakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim berapa huruf, Pak? 3. Jadi pahalanya berapa? 30 pahalanya, Pak, di bulan yang lain, bukan bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan minimal kali 10 lagi. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu 10 amsalihha ila 7 mi'ati dha'fin. Amal setiap anak cucu Adam itu, Pak, dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajibih.
kecuali puasa. Puasa itu untukku, aku yang kasih pahalanya. Nah, tunggu dulu. Siapa tadi yang dapat kasih nih? Itu lumayan bisa untuk berbuka besok ya. Jangan iri ya Pak Ustadz nih. Alhamdulillah. Ini bukan masalah nilainya Pak, tapi bisa jawab itu kebanggaan yang luar biasa. Ya. Pahalanya kalau 3 huruf 30 pahala. Kalau di bulan Ramadan minimal kali 10 lagi. Kalau Ramadan minimal kali 10 lagi berarti 100. Alif lam mim pahalanya 300. Kalau bapak ibu banyak dosa, nanti saya kasih tips biar bapak ibu bisa gampang masuk surga. Mau bu masuk surga? Saya kasih tips. Ya, ini tips kalau ibu amalkan mudah ibu masuk surga. Saya tanya dulu, ibu-ibu banyak dosanya? Banyak? Banyak atau banyak banget? Ya Pak, banyak Pak dosanya Pak? Banyak? Banyak banget? Atau banyak kebangetan? Bu, kalau ibu-ibu banyak dosa, kira-kira bisa masuk surga nggak Bu? Bisa Bu? Kalau banyak dosanya bisa masuk surga? Bisa? Ngeyel ya Bu. Aku banyak dosa bisa masuk surga katanya. Kalau banyak dosa nggak bisa masuk surga. Gimana caranya masuk surga? Dihapus dulu dosanya. Salah satu cara menghapus dosa paling mudah baca Quran Pak. Di kitab Arba'in Nawawi, coba nanti Bapak Ibu buka Arba'in Nawawi hadis ke-18. Hadis ke berapa Nak? 18. Ada yang tahu bunyinya? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Takwa kamu di mana saja engkau berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Iringi dosamu, iringi sayyi'ah keburukanmu, amal salahmu dengan amal baik. Niscaya amal baik menghapus amal buruk. Ini hadis. Kalau ayat ada alladzina amanu walladzina amanu wa amilus sholihat la nukaffiranna anhum sayyi'atihim. Orang-orang beriman beramal soleh la nukaffiranna anhum sayyi'atihim, diampuni, dihapus kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Jadi kalau ibu banyak dosa, salah satu caranya dengan banyak baca Al-Quran. Baca Alif Lam Mim di Ramadan. Berapa pahalanya nanti? Tadi Bu? 300 pahala minimal. Bisa menghapus 300 dosa. Ada Bu dosanya 300? 300 juta Bu ya. Ya, nggak terhitung dari balik Pak sampai umur sekarang. Al-Quran itu coba lihat Pak, Al-Quran itu satu halaman itu ada 15 baris. Satu barisnya ada minimal rata-rata 35 huruf. Berapa huruf Nak? Berapa? 35 huruf. 35 huruf kali 100 berapa? Angkat tangan yang laki-laki. 35 kali 100. Ayo pakai kalkulator. Berapa? 35 kali 100. Berdiri. Yang mana? Nih yang ini atau yang ini? Berdiri dulu. Udah dapat duit belum tadi? Udah dapat duit belum tadi? Belum. Berapa? 1.500. Aduh, bisikannya kurang mantap. Ayo, ini berdiri. Siapa namanya? Farel. Berapa? 3.500 pahala. Sini.
Pilih mau yang gini atau yang gini? Oh gini ya, sama pinter memang. Salam dulu. Oh, jadi anak soleh nanti ya. Tepuk tangan dong sama kawannya. Alhamdulillah. Satu baris bu, ibu-ibu baca satu baris. Misalnya apa ya? Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Ada yang bisa lanjutkan? Perempuan? Nggak ada tuh. Ibunya yang bisa ya malahan. Waduh, kalau ibunya nggak cocok dikasih ibu. Ibu-ibunya luar biasa. Yang laki-laki? Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Ibu-ibunya luar biasa. Apa nak? Coba berdiri. Coba baca. Mulai dari pertama lah. Ar-Rahman. Coba Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, terus iya, sini. Salam dulu sama Pak Ustaz. Khalaqal insan. Satu baris Pak itu. Satu baris tuh. Kita hargai dulu Pak dia. Salah-salah sedikit jadilah. Ustadznya kan baik hati. Khalaqal insan. Itu satu baris tuh. Tapi tak sampai 35, ya, sekitar 30. Misalnya surat apa yang lebih? Al-Mulk misalnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqa sampai alladzi khalaqa itu satu baris. Itu 40-an huruf. Maka kita anggap rata-rata 35 huruf. Ibu-ibu, bapak-bapak baca satu baris 3.500 pahalanya. Menghapus 3.500 dosa. Mulia Pak, kenapa masih tak mau baca Quran? Kalau satu baris, satu halaman kan 15. 35 kali 15, 525. Kali 100, 52.500 pahala. Bisa menghapus perbuatan buruk kita 52.500 perbuatan dosa, perbuatan buruk sejak balik. Asal dosanya dosa kecil, bukan dosa syirik, dosa besar. Kalau dosa syirik, dosa besar, tobat dulu. Ya, nah itu. Rugi Pak, rugi ibu kalau tak baca Al-Quran. Rugi Pak. Minta surga tapi tak dekat dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran nanti yang kedua dia bisa memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Quran karena Quran datang nanti hari kiamat, dia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Butuh penolong Bu, ibu-ibu di dunia saja banyak masalah, butuh pertolongan ya Pak ya, butuh pertolongan. Di dunia saja banyak masalah, butuh pertolongan, apalagi di akhirat masalahnya lebih pelik. Uang 5.000, uang 1.000 dipermasalahkan Pak. Siapa yang bisa nolong? Salah satunya Al-Quran. Syafi'an li ashabi, ya, memberi syafaat bagi para sahabatnya. Sudahkah Bapak Ibu jadi sahabat Al-Quran? Kalau Bapak Ibu jadi sahabat Quran, tiap hari baca Quran, mengamalkan Quran. Kalau perlu bikin kajian lah, Bapak Ibu bikin kajian. Saya bikin kajian itu Bu, bukan hanya di masjid saja. Kadang ada beberapa banyak keluarga Pak yang minta kajian di rumahnya, kumpulkan keluarga. Ada sampai saya keluar kota pun, ya, banyak beberapa titik binaan saya Pak. Keluarga-keluarga yang ingin belajar tafsir Quran, ingin belajar tadabbur Quran. Kalau Bapak Ibu ingin jadi sahabat Quran, sering tadabbur Quran. Di musola, di masjid bikin kajian. Kalau perlu bikin kajian sendiri di rumah, ajak rumah tangganya, ajak keluarganya, bikin. Ya. Tampilkan, ya Allah, ini bukti saya dekat dengan Quran. Selalu berinteraksi dengan Al-Quran.
Quran, maka bapak ibu akan dimuliakan oleh Allah. Nabi mulia, ya, Jibril mulia karena Al-Quran, bapak ibu bisa mulia karena Al-Quran. Ini momen yang tepat Pak, ini nuzulul Quran, momen yang tepat untuk kita memulai lembaran baru. Mari kita dekat dengan Al-Quran, mari buktikan kita sahabat Quran. Mudah-mudahan kita semua ditolong Allah, ditolong Al-Quran, mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongan mulai di dunia sampai bapak ibu masuk di kubur, sampai besok di akhirat. Mudah-mudahan doa kita semua terkabul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang bisa disampaikan, mengingat waktu juga sudah malam, ya. Kalau rasanya penasaran ingin tambah lagi, undang aja lagi Pak. Undang saya Pak Jepri kemarin. Ya, walaupun jalannya luar biasa, saya yakin ibu-ibu istiqomah, ya Pak. Jalannya masuk tadi, ya Allah. Saya dulu khutbah Jumat itu tahun berapa di sini Pak ya? Saya sudah pernah khutbah Jumat di sini, entah 5 tahun yang lalu, udah tahu saya. Saya pikir jalannya sudah bagus, rupanya jalannya luar biasa. Tapi bapak ibu tetap istiqomah, kan? Keluar masuk. Mudah-mudahan begitu juga bapak ibu istiqomah baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kemuliaan disebabkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf jika kelamaan Bu ya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.